Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 11 September 2023 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Kejadian. Kejadian 12 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan ini. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian firman Tuhan ini, dan berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi Jehovah Jireh. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kata Jehovah Jireh semoga tidak asing bagi kita. Alkitab dalam bahasa Inggris menuliskannya dengan dua kata itu yang artinya Tuhan menyediakan. Abraham sudah beberapa kali mempersembahkan korban bakaran, yaitu hewan, lembu, sapi, kambing domba. Tetapi setelah Ishak remaja, masa-masa yang menyenangkan anak itu dalam keluarga, apalagi Ishak, anak yang dinantikan. Pada saat itulah Allah mencoba Abraham agar dia mempersembahkan Ishak anaknya sebagai korban bakaran di tempat yang ditunjuk Allah. Tentu permintaan itu menjadi satu pergumulan batin yang berat, pergumulan iman bagi Abraham, dan sangat beralasan kalau Abraham memperdebatkannya terlebih dahulu, baik dengan Sarah istrinya dan juga dengan Allah sendiri. Abraham pernah mempertanyakan janji Tuhan atas anak yang akan dikaruniakan yang tidak kunjung tiba. Di lain kesempatan, istri Abraham sudah sempat memberikan Hagar hambanya menjadi istri Abraham dengan berkata, "Hampirilah hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dalam Kejadian 16 ayat 2. Saudara-saudari, atas permintaan Allah kali ini, Abraham sama sekali tidak berdalih, tidak ragu. Karena iman, ia rela mempersembahkan anaknya yang tunggal itu. Kita lihat di Ibrani 11 ayat 17. Iman Abraham itu bukan iman untung-untungan. Untung kalau dikaruniai anak. Kalau tidak, Ismail siap menerima sebutan keturunan Abraham. Kali ini ujian iman itu bukan menunggu yang belum ada, tetapi mengorbankan yang sudah ada. Satu-satunya lagi. Kalau dulu dia awali dengan iman, meninggalkan negeri asal, rumah, dan warisan, sanak saudara untuk memenuhi panggilan Tuhan, maka iman seperti itu ternyata konsisten menjadi dasar sikap Abraham atas firman Tuhan. Karena itu Abraham tidak mempertanyakan alasan mengapa Allah meminta mengorbankan anak tunggal ini, Ishak, sebagai korban bakaran agar tidak mengurangi keteguhan iman Abraham. Dalam kisah ini sedikit pun tidak diungkapkan kesedihan atau keraguan Abraham.
dia lakukan menurut apa yang dia imani. Ishak di satu pihak yang sudah mengerti bagaimana mempersembahkan korban bakaran sempat bertanya, di sini sudah ada api, kayu bakar, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Abraham menjawab pertanyaan ini dengan tidak berbohong. Dia tidak salah jawab. Itulah yang dia katakan, Jehovah Jireh, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Jawaban ini adalah ungkapan iman, bukan pura-pura dan bukan membohongi Ishak anaknya. Kehidupan jemaat gereja kita tidak akan terlepas dari persembahan yang menjadi korban dari anggota jemaat. Pengorbanan sebagai ungkapan iman atas semua karunia Tuhan yang sudah kita terima dan juga sebagai harapan akan janji Tuhan yang kita nantikan. Ungkapan iman ini tidak bisa dihitung secara matematis. Walaupun persembahan kita selalu dalam bentuk jumlah, persepuluhan kita jadikan persembahan sehingga persepuluhan tidak ditentukan jumlah, tetapi menjadi persembahan atas dasar iman. Sehingga persembahan itu, persepuluhan itu dalam iman ialah karena Jehovah Jireh. Kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, apakah Anda perhatikan setiap dan setia dengan persembahan persepuluhan? Yang kedua, bagaimana dan kapan Anda menyiapkan kolekte ibadah minggu? Yang ketiga, persembahan janda miskin. Dalam Lukas 21 dikatakan oleh Tuhan Yesus, janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang. Pertanyaannya, mengapa? Mari berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur atas kehidupan kami, atas apa yang ada pada kami, karena Bapa mengaruniakan semua itu bagi kami. Berikanlah kami iman untuk menerima ini. Dunia telah dikuasai oleh dosa, oleh ketamakan, egois, kejahatan, membuat kami sulit untuk peduli kepada sesama. Sebagai anak Tuhan, kami mohon Roh Kudus mengajar kami, agar dengan iman kami rela berkorban sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Karena Jehovah Jireh, dalam Kristus kami berdoa. Amin.